Kata serapan, juga kata pungutan atau kata pinjam adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama yang pernah berhubungan langsung dengan Nusantara, baik melalui perdagangan seperti Sanskerta, Tionghoa, dan Arab, yang melalui penjajahan seperti Portugis, Belanda, dan Jepang, maupun karena perkembangan ilmu pengetahuan seperti Inggris. Fungsi kata serapan memperkaya ragam bahasa Indonesia itu sendiri dan memberikan pengetahuan tentang bahasa asing. Kata dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Adopsi, 2. Adaptasi, 3. Pungutan. Poin pertama yaitu adopsi. Proses adopsi adalah terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contohnya hotdog, shuttlecock, reshuffle, plaza, supermarket, dan lain-lain. Poin kedua yaitu adaptasi. Proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya, option sama dengan opsi, fluctuate artinya fluktuatif, organization artinya organisasi, maksimal artinya maksimal. Poin ketiga yaitu pungutan. Masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian dijadikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep terjemahan, di mana kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah makna kata tersebut. Contohnya, spare part artinya suku cadang, try out artinya uji coba, overlap artinya tumpang tindih, shuttle ship artinya pesawat ulang-alik. Ada beberapa bahasa asing yang telah diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Jawa kuno, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa lain yang diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan membahasnya satu persatu, yang dimulai dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang telah digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk berkomunikasi. Bahasa ini dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh pemakai bahasa Indonesia. Contoh-contohnya ialah application berasal dari bahasa Inggris, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aplikasi. Desain dari bahasa Inggris, lalu diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi desain. Konglomerat berasal dari bahasa Inggris, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konglomerat, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata yang lainnya. Bahasa Belanda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Lamanya bangsa Belanda menduduki Indonesia memungkinkan bahasa Belanda terserap masuk ke dalam bahasa Indonesia, dan secara tidak sadar kita telah mengambil dan menggunakan kata-kata dari bahasa Belanda tersebut. Dan bahasa Belanda merupakan bahasa yang paling banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, akte berasal dari bahasa Belanda lalu diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi akte. Dosen dari bahasa Belanda lalu diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi dosen. Diet menjadi diet, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata yang ketiga ialah bahasa Jawa kuno. Bahasa Indonesia juga telah menyerap kata-kata Jawa kuno atau bahasa Sanskerta dikarenakan kebudayaan Jawa
merupakan pusat perkembangan kebudayaan di Indonesia pada zaman dahulu. Selain daripada itu, akibat masih melekatnya orang-orang Jawa pada bahasa mereka, sehingga mereka masih menggunakan bahasa mereka walaupun telah berkembangnya zaman. Oleh karena itu, bahasa Jawa menjadi bahasa yang telah digunakan di masyarakat umum sehingga menjadi bahasa yang digunakan secara luas. Yang keempat ialah bahasa Arab. Ada dua faktor yang menyebabkan bahasa Arab terserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ialah karena bangsa Arab telah melakukan perdagangan ke Indonesia dan berinteraksi dengan penduduk pribumi. Dan Arab merupakan negara tempat agama yang menjadi mayoritas di Indonesia. Contoh-contoh katanya ialah abad menjadi abad, awal menjadi awal, akhir menjadi akhir, haram menjadi haram, halal menjadi halal, dan masih banyak lagi kata-kata yang lainnya. Dan yang terakhir ialah bahasa-bahasa lain. Bahasa Indonesia juga telah menyerap bahasa-bahasa lain, namun porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang telah kita bahas sebelumnya. Bahasa-bahasa itu ialah bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Tamil, dan bahasa Parsi. Contoh-contoh katanya ialah algojo berasal dari bahasa Portugis menjadi algojo, bakiak berasal dari bahasa Cina menjadi bakiak, istana berasal dari bahasa Parsi menjadi istana, dan ulogam berasal dari bahasa Tamil menjadi logam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.